Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Nur Hafid. Di sini saya mewakili kelompok saya. Saya bertugas menjadi MC yang akan memandu teman-teman dalam mempresentasikan hasil lembar kerja kami. Adapun lembar kerja ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan karakter yang ditempuh oleh dosen Ibu Fitri Indriani, MPDI. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai untuk mempresentasikan hasil lembar kerja kelompok kami ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Saudara Sandi dengan NIM 190005125. Yang kedua ada Saudari Andesta Wahyu Ardana dengan NIM 190005128. Anggota kelompok yang terakhir yaitu saya sendiri, Ahmad Nur Hafid dengan NIM 190005129. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita, alangkah baiknya kita langsung masuk ke presentasi hasil lembar kerja kelompok kami. Untuk yang pertama akan dibawakan oleh Saudari Andesta. Kepada Saudari Andesta, dipersilakan. Terima kasih kepada Mas Hafid. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Itu nomor 1, tulis hasil survei dengan cara scanning meliputi judul jurnal, subjudul, subjudul, istilah teknis, kata kunci, dan lain yang Anda anggap penting. Judul jurnal yang pertama, analisis implementasi program penguatan pendidikan karakter PPK di SD Negeri 18 Pekanbaru. Subjudul ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan. Subjudul, perencanaan meliputi menentukan karakter utama program PPK. Yang kedua, pelaksanaan, berisi religius, integritas, gotong royong, nasionalisme, mandiri. Yang ketiga, itu evaluasi. Lalu judul jurnal yang kedua, penguatan pendidikan karakter PPK berbasis budaya Islami, Sekolah MI Muhammadiyah Sidoarjo, Bandungan. Subjudul ada pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan. Subjudul sosialisasi. Yang pertama, sosialisasi program penguatan pendidikan karakter PPK berbasis nilai-nilai Islami. Yang kedua, workshop, pengembangan metode dan media pembelajaran berkarakter nilai-nilai Islami. Yang ketiga, pendampingan manajemen kelas berkarakter Islami dan budaya Islami sekolah. Judul jurnal ketiga, penguatan program pendidikan karakter PPK melalui kegiatan ekstrakurikuler seni tari di SD. Subjudul ada pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan. Subjudul pengertian pendidikan karakter, pembentukan karakter, pendidikan dasar, penanaman karakter, ekstrakurikuler, seni tari, meliputi pengertian seni dan pengertian tari. Jurnal yang keempat, pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter PPK berbasis kelas melalui manajemen kelas di sekolah dasar. Subjudul ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan. Subjudul yang pertama, pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter PPK berbasis kelas melalui manajemen kelas di sekolah dasar. Yang kedua, kendala dalam pelaksanaan program PPK berbasis kelas melalui manajemen kelas di sekolah dasar. Yang ketiga, solusi dari kendala dalam pelaksanaan program PPK berbasis kelas melalui manajemen kelas di sekolah dasar. Judul jurnal yang kelima, analisis program pelaksanaan penguatan pendidikan karakter PPK di sekolah dasar negeri. Subjudul pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Subjudul yaitu implementasi PPK. Lalu, soal yang kedua, setelah Anda menemukan gambaran umum berdasarkan hasil survei terhadap tema yang Anda kaji, buatlah question atau rumusan pertanyaan yang ingin Anda kaji lebih lanjut dan tuangkan dalam kolom berikut. Pertanyaan yang pertama yaitu, dalam penanaman atau penerapan program PPK diharapkan siswa memiliki kebiasaan yang berkarakter. Akan tetapi tak semua siswa mampu menunjukkan nilai-nilai karakter. Bagaimana siswa yang belum mampu menerapkan nilai-nilai karakter PPK? Soal yang ketiga, setelah merumuskan pertanyaan-pertanyaan, selanjutnya lakukan read, yaitu membaca keseluruhan secara kritis, kreatif, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda rumuskan dan tulis dalam kolom berikut. Jawaban dari soal yang pertama yaitu, melalui penerapan program PPK tersebut, siswa mulai terbiasa memiliki kebiasaan yang berkarakter. Akan tetapi, peneliti menemukan masih terlihat siswa yang belum menunjukkan nilai-nilai karakter. Di antaranya, 1. Masih terdapat siswa yang belum tertib mengikuti apel pagi. Yang kedua, masih banyak siswa yang tidak mengerjakan PR. Yang ketiga, adanya siswa yang masih terlambat masuk ke sekolah. Yang keempat, masih ada siswa yang suka mencontek. Yang kelima, masih ada siswa yang melakukan sesama teman. Yang ketujuh, masih adanya kerusuhan yang terjadi antar siswa. Terima kasih Saudari Andesta sudah menyampaikan materi dari nomor 1 sampai 3. Baiklah, untuk selanjutnya materi nomor 4 dan 5 saya sendiri yang akan menyampaikan. Nomor 4, selanjutnya lakukan recite, yaitu menceritakan kembali hasil bacaan yang telah Anda kuasai terhadap tema yang dikaji, tanpa melihat jurnal yang menjadi bahan rujukan. Untuk judul jurnal yang pertama yaitu analisis implementasi program penguatan pendidikan karakter PPK di SD Negeri 18 Pekanbaru.
Dari hasil penelitian atau jurnal yang sudah saya baca, yang telah diteliti oleh para peneliti tentang implementasi program PPK di SD Negeri 18 Pekanbaru, di dalamnya membahas beberapa hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, implementasi program PPK di SD Negeri 18 Pekanbaru dilihat dari perencanaannya sudah baik, mulai dari kesiapan pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikulernya, sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk mendukung terlaksananya program ini, serta guru-guru dengan kemampuan yang luar biasa yang dibimbing oleh kepala sekolah dalam persiapan penerapan program PPK ini. Lalu pelaksanaan program PPK di SD Negeri 18 Pekanbaru ini sudah terlihat cukup baik dengan kerjasama antar kepala sekolah, guru, dan orang tua atau wali murid untuk penerapan program ini melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Baiklah, untuk judul jurnal yang kedua, yaitu penguatan pendidikan karakter PPK berbasis budaya Islami Sekolah MI Muhammadiyah Sidorejo Bandungan. Nah, di dalam jurnal ini membahas tentang pengabdian dengan menggunakan metode Participatory Rural Appraisal, dalam kurung PRA, yang menghasilkan teknologi pembelajaran berkarakter Islami berupa metode dan media pembelajaran yang didasarkan atas rumusan desain perencanaan program pembelajaran aktif dengan spirit nilai-nilai Islami untuk membentuk karakter peserta didik dan budaya sekolah Islami, yaitu melalui penciptaan lingkungan belajar yang kondusif baik di kelas maupun di luar kelas, seperti melaksanakan peraturan atau tata tertib yang telah ditetapkan bersama antara guru dan tim pengabdian. Akan saya lanjutkan ke materi yang nomor 5. Nomor 5, selanjutnya melakukan review, yaitu dengan cara meninjau ulang bahan bacaan, kemudian identifikasi bagian mana yang sudah Anda pahami dan bagian mana yang belum Anda pahami. Tulis dalam kolom berikut ini. Untuk review jurnal yang keempat dengan judul pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter PPK berbasis kelas melalui manajemen kelas di sekolah dasar. Bagian yang sudah dipahami yaitu tata cara pelaksanaan program penguatan PPK berbasis kelas melalui manajemen kelas di sekolah dasar. Kemudian yang selanjutnya, kendala dalam pelaksanaan program PPK berbasis kelas melalui manajemen kelas. Kemudian solusi pelaksanaan program PPK berbasis kelas melalui manajemen kelas. Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Nah, untuk bagian yang belum dipahami yaitu terkait dengan desain kelas yang berkaitan dengan sarana dan prasarana sekolah yang ada. Review jurnal yang kelima dengan judul analisis program pelaksanaan penguatan pendidikan karakter PPK di sekolah dasar negeri. Untuk bagian yang sudah dipahami yaitu di bagian pendahuluan yang menjabarkan tentang tujuan pendidikan nasional. Kemudian di bagian hasil dan pembahasan jurnal ini yang membahas tentang keadaan pelaksanaan PPK khususnya di sekolah dasar negeri 004 Toar, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi. Nah teman-teman, setelah mereview hasil bacaan jurnal tadi, adapun usaha yang kami lakukan untuk lebih dapat memahami bagian-bagian jurnal yang belum bisa dipahami adalah dengan membaca ulang jurnal dengan teliti dan sungguh-sungguh dengan rasa sukarela dan tidak adanya rasa keterpaksaan. Karena apa? Karena dapat menghambat dalam memahami bagian yang ada dalam isi jurnal. Nah, kemudian dengan cara mencari referensi jurnal lainnya yang masih berkaitan dengan jurnal tersebut. Juga bisa dengan cara mencari tahu makna dari kata-kata ilmiah yang belum dimengerti maknanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI dari kata-kata yang terdapat di dalam jurnal. Sekian, terima kasih. Untuk materi selanjutnya nomor 6 dan 7 akan dibawakan oleh Saudara Sandi. Kepada Saudara Sandi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Mas Hafid. Di sini saya akan menyampaikan poin 6 dan juga 7. Yang mana poin 6 yaitu merekam hasil bacaan. Pada bagian ini Anda diminta untuk melakukan dua kegiatan, yaitu A. Membuat ringkasan dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan keseluruhan isi buku atau jurnal yang ada, yang Anda baca dengan menggunakan kata-kata sendiri berdasarkan pemahaman Anda. Tuliskan ke dalam kolom berikut. Adapun kesimpulan yang pertama yaitu dengan adanya kegiatan PPK di sekolah diharapkan mampu untuk memperkuat karakter siswa melalui berbagai macam kegiatan, yang mana dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Setiap sekolah pastinya mengharapkan dampak yang baik dari implementasi PPK. Akan tetapi masih ada siswa yang belum mampu untuk menerapkan nilai PPK. Contohnya tidak mengerjakan PR, melakukan kegiatan pembulian, telat masuk kelas, dan lain sebagainya. Dalam menentukan karakter utama program PPK memiliki beberapa aspek penting, yaitu jadwal khusus untuk pelaksanaan, kurikulum 2013, buku panduan, struktur organisasi, peraturan sekolah atau tata tertib, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, di mana semua aspek ini saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Bentuk pendampingan PPK berbasis manajemen kelas dan budaya sekolah serta kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Ini merupakan bentuk pendampingan PPK berbasis manajemen kelas dan budaya sekolah, serta kegiatan ekstrakurikuler pastinya berbeda. Jadi di setiap sekolah pastinya baik itu dalam penerapan PPK berbasis manajemen kelas, budaya sekolah, serta kegiatan ekstrakurikuler berbeda. Akan tetapi memiliki tujuan yang sama dalam membentuk karakter siswa dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Berbagai macam kegiatan dibuat atau dibentuk supaya bisa mendukung proses perkembangan yang ada pada siswa di sekolah.
Pembinaan anak sekolah dasar berbeda dengan anak usia menengah. Adapun karakteristik anak usia sekolah dasar yaitu senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu. Dalam menghadapi permasalahan keterbatasan ruang kelas, bisa dengan memperkecil bentuk peralatan dan perlengkapan yang digunakan sebagai penguatan pendidikan karakter. Contohnya dengan mengadakan pojok kaca yang hanya bisa digunakan untuk menaruh buku. Sedangkan untuk kegiatan literasinya, peserta didik duduk di kursi masing-masing. Kemudian pohon karakter yang seharusnya dibuat seperti pohon asli dirubah menjadi sebuah pohon banner atau pohon karakter. Baiklah, poin 6B yaitu membuat peta konsep. Adapun contoh dari peta konsep, pada peta konsep PPK yang pertama yaitu penguatan pendidikan karakter berbasis penguatan PPK ini dibagi menjadi 3, yang mana pembelajaran di dalam kelas, budaya sekolah, serta ekstrakurikuler. Pembelajaran di dalam kelas meliputi contoh penerapan PPK berbasis pembelajaran di dalam kelas, manfaat penerapan PPK berbasis pembelajaran di dalam kelas, permasalahan implementasi PPK di dalam kelas, solusi dalam mengatasi permasalahan implementasi PPK di kelas, bentuk pendampingan PPK terhadap perkembangan karakteristik anak sekolah dasar, metode pembelajaran berbasis PPK di kelas. Selanjutnya budaya sekolah yang mana meliputi implementasi PPK dalam budaya sekolah, manfaat PPK berbasis budaya sekolah, penerapan media serta metode dalam mengembangkan PPK berbasis budaya sekolah, pendampingan dalam proses penerapan PPK berbasis budaya sekolah, keterlibatan anggota sekolah dalam penanaman nilai PPK berbasis budaya sekolah terhadap karakteristik anak sekolah, dan yang terakhir penguatan pendidikan karakter atau PPK berbasis ekstrakurikuler meliputi manfaat kegiatan ekstrakurikuler dalam meningkatkan kompetensi PPK siswa, pembentukan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler, penanaman karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler, dan yang terakhir yaitu contoh ekstrakurikuler yang bisa meningkatkan kemampuan siswa. Jadi pada dasarnya penguatan pendidikan karakter atau PPK berbasis baik itu pembelajaran di kelas ataupun budaya sekolah serta ekstrakurikuler mempunyai tujuan yang sama, akan tetapi pada proses implementasinya baik itu di sekolah dasar pastinya berbeda di setiap sekolah, baik itu permasalahan yang dihadapi ataupun pendampingan yang akan dilakukan dari guru, pihak sekolah ataupun orang tua. Selanjutnya daftar pustaka, yang pertama yaitu ada Sapira, dan selanjutnya ada Imam Mawardi, dan yang terakhir, baiklah saya kembalikan ke Mas Hafid. Terima kasih saudara Sandi sudah menyampaikan materi presentasi dengan baik. Begitu pula dengan saudari Andista. Nah teman-teman, itu tadi adalah penyampaian presentasi hasil lembar kerja kelompok kami terkait dengan PPK. Semoga bisa memberikan penjelasan dan juga gambaran kepada teman-teman terkait PPK, pendidikan penguatan karakter. Mungkin itu saja di dalam menyampaikan presentasi. Banyak kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mewakili kelompok saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.